Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pelatihan kita pada hari ini bertemakan editing video, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mempersiapkan perangkat dan menyetingnya dalam pengambilan video yang melalui kamera DSLR ataupun smartphone. Selain itu juga, kita juga sudah mengetahui bagaimana menggunakan tripod atau stabilizer sehingga bisa menghasilkan gambar lebih stabil, minim guncangan, atau jika tidak memiliki tripod juga bisa menggunakan handheld dengan tips yang sudah diberikan Pak Rizky kemarin. Lalu di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas terkait lighting, bisa menggunakan cahaya matahari atau juga lampu tambahan dan reflektor dengan menggunakan 3-point lighting. Nah, kemudian menggunakan mikrofon eksternal agar suara kita terdengar lebih baik dan lebih jelas dari meminim noise. Dan sudah tak terasa kita sudah masuk ke pembahasan tentang editing video, yang dimana kita akan diajarkan dengan Bapak Rizky step by step, selangkah demi selangkah, bagaimana proses menyuting video yang sudah kita ambil, proses pengambil gambarnya, dan diedit melalui aplikasi editing video. Bisa dibilang materi kita hari ini materi yang nggak kalah serunya dari materi sebelumnya. Bahkan materi hari ini bisa dikatakan adalah materi pamungkas ya, atau materi andalan ya. Jadi sebelumnya kita semua berharap teman-teman menyimak dan mengikuti setiap sesi materinya sampai akhir nanti. Baik, langsung saja kita dengarkan dan simak pemaparan materi dari narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Rifki. Dalam waktu 45 menit, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mas Januddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Jelas. Sehat ya? Alhamdulillah. 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 Oke teman-teman, hari ini kita akan bareng-bareng nih sharing terkait editing video teman-teman. Nah, editing videonya ini dengan footage yang telah teman-teman ambil sebelumnya ya. Jadi kemarin kalau teman-teman sudah rekam, nah hari ini kita edit nih bareng-bareng teman-teman. Kita belajar bareng-bareng ya editingnya ya. Nah, kemarin saya minta ada 2 aplikasi ya teman-teman ya yang diinstal ya. Yang pertama Google Foto, yang kedua teman-teman install VN Video Editor ya. Sudah semua belum instalnya teman-teman? Oke, di hari ke-4 ini kita belajar terkait editing videonya ya teman-teman ya. Nah, sebelum masuk topik teman-teman, kita refresh lagi untuk materi kemarin ya. Teman-teman kemarin sudah mempelajari terkait produksi video, perangkat pengambilan gambarnya, terus teman-teman sudah belajar lightingnya, terus teman-teman belajar pakai open kamera seperti apa, terus teman-teman belajar alat bantu lainnya seperti tripod, mikrofon ya teman-teman ya. Tripod kalau nggak punya tripod bisa pakai handheld, terus ada tips-triknya juga gimana supaya handheld juga tetap stabil, minim guncangan, walaupun memang pastinya nggak akan maksimal, nggak semaksimal tripod ya teman-teman ya. Tujuan pembelajaran hari ini, teman-teman dapat melakukan penyuntingan video pendek pada aplikasi smartphone sesuai dengan kebutuhan pesan yang ingin disampaikan dengan manfaat tepat sasaran dalam penyuntingan video pendek ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum masuk teman-teman ada beberapa istilah nih yang mungkin sering saya ucapkan tapi teman-teman mungkin belum familiar ya. Ada shot, ada scene, sequence, shot ya teman-teman ya. Oke, kalau shot itu tiap kali teman-teman ngerekam ya, ngeklik tombol merah rekam itu dari awal sampai teman-teman matikan lagi itu dalam kategori shot ya teman-teman ya. Setelah shot itu teman-teman scene itu gabungan dari shot, terus sequence itu gabungan dari scene ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi footage. Nah, kalau footage itu video mentah teman-teman ya. Video mentah teman-teman yang direcord
itu yang belum diedit sama sekali itu footage ya teman-teman ya. Oke, nah di editing ini ada dua dua apa ya dua tipe editor nih teman-teman nih yang sekarang umum digunakan. Yang pertama itu smartphone, yang kedua PC ya. Oke, nah di smartphone ini ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Contohnya yang akan kita gunakan hari ini VN Video Editor. Terus di bawah ini ada aplikasi KineMaster ya teman-teman ya. Mungkin aplikasi yang umum sekali biasa kali teman-teman dengar ya aplikasi KineMaster ini ya. Karena aplikasi umum yang ada di Play Store yang cukup lama juga KineMaster ini. Cuma kalau VN ini versi gratis, terus nggak ada watermark. KineMaster juga gratis, cuma ada watermark. Gitu ya. Selain itu ada aplikasi CapCut, ya, InShot, Filmora Go, dan sebagainya ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ada yang berbasis PC nih. Yang berbasis PC ketika masuk di dunia profesional yang umum digunakan ini Adobe Premiere Pro ya teman-teman ya. Adobe Premiere Pro, cuma ini berbayar, semua full berbayar. Terus ada juga Filmora Go, ada Filmora kalau di PC ada Filmora, di smartphone ada Filmora Go, kalau di PC ada Filmoranya ya, Wondershare Filmora. Nah, ini berbayar juga. Kalau nggak berbayar dia ada watermarknya, cuma Filmora ini lebih ringan. Versi lebih ringannya daripada Adobe Premiere ya, karena interface-nya juga interface yang masih mudah teman-teman untuk belajar dari awal untuk di Filmora ini. Gitu. Nah, kalau untuk di PC yang gratis apa sih teman-teman? Ada namanya DaVinci Resolve, teman-teman. Oke, saya tunjukkan sebentar websitenya. Ada DaVinci Resolve punyanya Blackmagic, teman-teman. Ini gratis. Gratis, cuma memang ada keterbatasan ya. Dia ada keterbatasan kalau yang DaVinci Resolve ada beberapa fitur-fitur seperti transisi yang terbatas. Ini gratis. Teman-teman bisa download. Ini versi desktopnya. Nah, ini juga udah powerful di DaVinci Resolve ini. Sangat powerful sekali ya, terutama untuk color grading-nya, teman-teman. Jadi nanti bisa kalau mau ngulik-ngulik yang ada PC, mau dilanjut di PC, monggo ya, silakan teman-teman ya. Oke, nah hari ini kita pakai VN Video Editor. Sudah diinstal semua ya, teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sebelum masuk ke VN, teman-teman, kemarin ada yang sempat tanya stok video, stok audio, ya, atau stok footage ya, teman-teman bisa kunjungi beberapa website rekomendasi berikutnya. Pertama ada pexels.com. Yang kedua Pixabay, yang ketiga videvo.net ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau butuh footage tambahan untuk video teman-teman, misalkan footage untuk establish ya, footage untuk teman-teman menggambarkan situasi, misalkan Indonesia, Jakarta atau Bali, atau tema-tema lainnya bisa diambil di stok video ini teman-teman. Nah stok video ini umumnya gratis di Pexel, Pixabay sama Videvo ini. Tapi teman-teman lihat nih ada beberapa mungkin nih yang lisensinya Creative Commons atau lisensinya ini harus ngasih watermark atau harus ngasih kredit ke yang punya. Nah itu apa sih lisensi seperti itu nanti kita pelajari setelah ini. Nah kalau untuk audio, di mana sih teman-teman bisa dapat background atau sound effect? Nah teman-teman bisa download di YouTube Audio Library. Itu banyak banget ya. Atau di Bensound. Kalau Bensound ini rata-rata harus ngasih kredit atau ngasih watermark. Yang ketiga audio library, yang keempat di Jamendo. Teman-teman bisa search aja ya. Atau banyak ya sekarang di Google teman-teman bisa search stok audio itu keluarnya banyak ya. Nah, ini terkait lisensi teman-teman. Terkait lisensi kalau teman-teman mau coba buka stok audio YouTube Audio Library, teman-teman boleh sambil buka, di search aja di Google YouTube Audio Library. Nanti di situ muncul macam-macam background. Banyak banget dari genrenya bisa difilter, dari mood dan lain-lain bisa difilter. Nah, cuma yang teman-teman perlu perhatikan itu di jenis lisensi. Kalau yang tandanya seperti ini, di sini berarti open public ya teman-teman ya lisensi. Lisensi ini bisa digunakan baik untuk komersial atau untuk video-video biasa aja itu bisa dipakai ya lisensi seperti ini. Kalau tandanya seperti ini teman-teman. Nah kalau tandanya Creative Commons ini teman-teman harus atribusi ya, ngasih kredit nih ke yang punya. Itu kreditnya seperti apa?
diklik aja lisensinya di sini. Diklik lisensinya di situ keterangannya apa? Misalkan harus mencantumkan nama produser atau nama pemilik misalkan. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita masuk ke editing, teman-teman. Boleh teman-teman sambil buka VN-nya juga boleh. Nah, yang pertama dilakukan teman-teman. Ada yang namanya stabilisasi footage. Nah, stabilisasi footage ini kalau di smartphone editing, teman-teman. Kalau di smartphone editing biasanya dilakukan duluan nih. Biasanya dilakukan duluan karena nggak begitu banyak aplikasi editor video di smartphone yang bisa stabilisasi. Itu teman-teman ya. Nah, biasanya dilakukan duluan. Nah, kalau stabilisasi di PC editing berbasis PC, contohnya di Adobe Premiere Pro atau DaVinci Resolve, ini bisa dilakukan ketika proses editing nih, teman-teman. Itu jadi bedanya itu ya. Jadi bedanya itu ini di awal. Nah, biasanya yang distabilisasi itu footage seperti apa sih? Biasanya kalau ambil gambarnya handheld, nggak pakai tripod, ini kan ada guncangan ya. Ada guncangan baik itu sedikit atau agak-agak kencang guncangan. Nah, ini masih bisa distabilisasi footage pakai aplikasi tambahan. Nah, aplikasi tambahan seperti apa yang bisa stabilisasi footage, teman-teman? Bisa pakai Google Foto ya, teman-teman ya. Oke, Google Fotonya sudah ada ya, teman-teman ya, sudah download ya. Boleh sambil dibuka juga Google Fotonya, teman-teman. Dibuka dulu ya Google Fotonya ya. Oke, sambil buka Google Foto, teman-teman, di sini ada contoh footage yang sebelum distabilisasi di sebelah kiri dan yang kanan setelah distabilisasi, teman-teman. Boleh dilihat bedanya ya. Oke, terlihat bedanya ya, teman-teman ya. Footage sebelah kiri itu lebih shaky, lebih bergetar ya. Footage sebelah kanan ini lebih stabil ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak guncangannya? Kelihatan ya guncangannya ya. Oke. Nah, ini bisa distabilisasi, hasilnya juga jadi lebih stabil, teman-teman, minim guncangan ya. Oke. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan ketika stabilisasi footage. Ketika stabilisasi footage yang perlu diperhatikan adalah ukuran eh, video tersebut ya, teman-teman ya. Kalau dilihat nih, ketika distabilisasi, di sini ukuran footage-nya ini pasti akan lebih ngezoom sedikit, jadi kepotong informasi-informasi di atasnya lebih kepotong ya teman-teman ya, sedikit ya. Bisa dilihat di jendela ini ya. Di kaca ini ada jendela yang mantul, di sini lebih atas ya. Jadi sedikit ngezoom dia. Oke. Nah, teman-teman boleh dibuka Google Fotonya, bisa dilihat video yang teman-teman ambil pakai handheld. Ada nggak? Sambil dicoba teman-teman ya, sambil langsung praktek aja ya. Dibuka Google Fotonya, dipilih dulu video yang mau distabilisasi teman-teman. Oke, setelah itu tahapan yang teman-teman lakukan ya, kalau sudah buka video teman-teman, klik di edit sini. Setelah klik edit, oke, muncul kotak dialog baru ya teman-teman ya. Oke, teman-teman pilih yang ini ya teman-teman ya. Kotak ini ya, yang ditandai sama laser point ya. Oke, setelah itu muncul Stabilkan. kotak dialog stabilisasi ya. Menstabilkan. Oke. Oke, kalau sudah hasilnya akan lebih smooth ya teman-teman ya. Oke, sudah ada yang berhasil? Iya, Pak, berhasil. Sudah, nanti langsung disimpan gitu. Ya, kalau sudah Simpan ya. disimpan.
Iya. Itu logonya apa sih Google Foto? Soalnya ada yang F, ada yang E gitu. Ya kayak kincir Ini, ya. Mbak. Oh, Kayak fotos. Fotos. Soalnya desainnya ada foto aja, nggak FO. Oh, oke. bawaan HP ya udah ada. Ada ya? Ada. Berhasil, Mas. Oke, ada yang nggak berhasil, teman-teman? Lebih stabil nggak? Ada yang nggak lebih stabil nggak gambarnya? Yang handheld ya? Ya lebih stabil, hasilnya lebih. Udah. Oke, lebih stabil ya teman-teman ya. Oke, bisa dilanjut atau ada yang masih progres? Bisa dilanjut ya. Oke, masih aman ya teman-teman ya, stabilisasi ya. Oke, teman-teman bisa kalau semua footage pakai handheld bisa distabilin dulu. Kalau yang memang butuh distabilkan ya teman-teman ya. Oke, sambil kita lanjut ya, pelan-pelan ya. Oke, nah apakah semua footage bisa distabilisasi? Ya, jawabannya semua footage bisa distabilisasi. Tapi apakah hasilnya akan maksimal atau lebih baik? Belum tentu ya teman-teman ya. Kalau yang guncangannya terlalu besar, itu akan menghasilkan efek jelly teman-teman. Efek jelly-nya nggak akan bagus untuk footage teman-teman gitu ya. Jadi stabilisasi ini bukan magic ya, menstabilkan footage teman-teman, enggak juga gitu. Kalau guncangannya itu standar ya, guncangannya itu biasa aja karena getaran tangan pada umumnya itu masih bisa distabilisasi. Tapi kalau guncangan gerakan badan dan lain-lain itu lebih sulit ya stabilisasinya. Oke, kita masuk ke tahapan editing teman-teman. Nah, tahapan editing ini umumnya ada banyak sebenarnya, cuma diringkas jadi 5, ada drafting, logging, offline editing, online editing, sama export teman-teman. Export ini di akhir. Nah, kalau drafting ini teman-teman ngelompokin dulu nih karena biar editingnya lebih cepat. Itu dikelompokin dulu nih footage-footage yang ingin diedit. Mana aja nih dikelompokkan dalam satu folder. Oke, kalau logging ini teman-teman nanti ngambil keputusan footage mana aja nih yang mau diedit. Gitu. Biasanya kalau profesional berdasarkan script continuity report atau shooting report. Biasanya itu udah ada shooting reportnya nih yang diambil. Yang bagus aja nih, yang good. Nah, itu biasanya ada di logging ya teman-teman ya. Yang ketiga ini offline editing. Offline editing ini editing awal ketika teman-teman sudah import data ke dalam aplikasi editing. Nah, teman-teman melakukan offline editing ini dengan cara di-cut aja, dipotong-potong aja bagian mana aja yang mau teman-teman ambil. Jadi teman-teman susun dulu urutan-urutan video footage-nya, teman-teman susun dulu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Setelah itu baru di-cut nih, karena kan pas nge-tag pertama kali di record, itu biasanya ada bagian-bagian yang nggak pengen diambil nih. Atau di akhir ada bagian-bagian yang nggak pengen diambil. Nah, itu biasanya dibuang kan. Nah, itu namanya dibuang dalam offline editing. Nah, yang keempat, online editing. Itu nambahin teks, nambahin efek-efek lain di online editing. Yang terakhir diekspor kalau sudah selesai, teman-teman. Nah, kalau drafting ini biasanya teman-teman kelompokkan di kelompok-kelompok folder yang teman-teman inginkan untuk memudahkan teman-teman. Ini gambaran umum aja ya drafting. Ada audio, grafis, project, stock, sama videonya ya teman-teman ya. Oke, kalau di smartphone nggak draftingnya lebih ribet ya teman-teman ya, karena harus masuk data manager ya. Atau data apa biasanya kalau di smartphone itu? Kalau di smartphone, file manager. File manager. File manager ya. Oke. Nah, teman-teman bisa drafting di file manager. Oke, selanjutnya logging. Biasanya ini ada dari script continuity report, teman-teman. Nah, di sini ada oke, NG. Kalau oke, kalau NG not good ya, teman-teman ya. Kalau yang oke ini yang diambil biasanya. Nah, kalau di smartphone karena teman-teman sendiri ya, ini nggak perlu terlalu dipikirkan ya, teman-teman ya. Cuma sekedar nice to know buat teman-teman aja, ada yang namanya logging ya. Nanti kalau skalanya udah besar, logging ini sangat membantu teman-teman ketika editing untuk mempercepat editing konten teman-teman.
Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengenalan lembar kerja, teman-teman. Boleh dibuka aplikasi VN Video Editornya, teman-teman. Aplikasi VN-nya boleh dibuka. Oke, tampilan awal teman-teman seperti ini nggak? Seperti ini ya. Kalau VN-nya baru diinstal masih kosong, biasanya belum ada recent project-nya. Nah, kalau teman-teman mau buat project baru, klik di icon plus ini ya, teman-teman ya. Teman-teman di sini teman-teman bisa nemu berbagai macam ya, ada tutorialnya, ada project yang sudah teman-teman kerjakan, ada template-nya, ada template story, overlay. Nah, teman-teman bisa klik di new project dulu aja. Kalau di new project ini, teman-teman nampilin video-video yang teman-teman ambil sebelumnya ya, yang paling update gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu dulu aja video mana yang teman-teman pengen ambil ya. Oke, contohnya ini. Lalu klik icon ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini masuk ke timeline VN ya teman-teman. Sudah seperti ini semua belum? Udah, Mas. Sudah ya? Oke. Satu foto dulu ya Pak? Satu video dulu. Video dulu aja. Sudah ya? Ada yang belum? Masih proses pengolahan. Oke, nggak apa-apa. Kalau videonya besar, memang lebih loading ya. Lebih lama ya loadingnya ya. Oke, yang lain? Ya sudah Pak. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman ini interface awal dari VN. Yang pertama, yang paling bawah ini, itu tempat video teman-teman ya. Ini timeline video teman-teman. Terus yang atasnya ini timeline video layer di atasnya, atau timeline foto. Kalau foto mau dimasukkan bisa di atas ini juga, cuma layer-layer di atasnya jadinya. Layer-layer itu apa? Nanti kita pelajari setelah ini. Kalau yang atasnya ini teks, teman-teman, untuk memasukkan teks. Yang atasnya ini untuk memasukkan audio, baik itu background atau sound effect ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa temukan fitur-fitur lain yang ada di VN ya. Nanti kita bahas ya, teman-teman ya, fitur-fitur utamanya aja yang digunakan dalam editing video. Nah, di sini teman-teman untuk tombol play, untuk preview, terus di sini ada durasinya juga. Nah, di sini kalau teman-teman mau undo atau cancel atau di redo, yang ini teman-teman dilanjutkan atau di undo, di cancel itu bisa juga di sini ya. Oke, kalau teman-teman mau ekspor nanti di sini ya teman-teman ya. Oke. Aman ya teman-teman ya, masih bisa ngikutin ya. Oke, itu untuk pengenalan lembar kerjanya teman-teman. Nah, untuk import footage-nya bagaimana? Import footage sama seperti yang tadi ya teman-teman ya. Itu di awal kayak tadi bisa teman-teman. Ini import footage di awal. Nah, kalau mau dua gimana? Bisa nggak Pak? Coba ya, kita coba. Dua footage atau tiga footage. Kalau tiga sekaligus atau lebih juga bisa teman-teman. Nantinya dia jadi berurutan seperti ini ya, sesuai urutan yang teman-teman masukkan. Oke. Kalau teman-teman mau menambahkan ketika sudah masuk di project ini, teman-teman tinggal klik ini ya. Tinggal klik icon ini teman-teman ya untuk menambahkan video, ini untuk menambahkan foto, ini untuk menambahkan teks, ini untuk menambahkan musik teman-teman. Kalau menambahkan video yang lain, bisa klik ini, bisa klik video ya teman-teman ya. Oke, atau klik foto juga monggo bisa ya teman-teman ya.
Oke, itu untuk menambahkan footage, teman-teman mau dicoba dulu untuk menambahkan footage lain melalui tombol ini, silakan teman-teman ya. Kalau ada yang punya kendala nggak apa-apa. Sambil saya jelasin, sambil teman-teman ngikutin fitur-fitur editing di VN ini, silakan ya teman-teman ya, itu lebih baik ya. Kalau ada kendala langsung ditanyakan juga lebih baik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti ketika mengerjakan tugas atau nanti setelah pelatihan ini mau buat video juga lebih lancar lagi ya teman-teman. Nah itu terkait import footage, tadi stabilisasi sudah, terus teman-teman pengenalan lembar kerja sudah, import footage juga sudah teman-teman. Nah setelah ini teman-teman masuk di offline editingnya teman-teman. Itu kalau misalnya perpindahan antar footage itu biar semua itu gimana? Nanti setelah ini Pak, kita sharing ya untuk bagian transisi ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau posisi, Pak, posisi itu berarti dia ngikutin landscape atau potretnya itu ya, apa? Videonya ya, otomatis. Iya, iya. Itu nanti bisa di setting di aspek rasionya teman-teman. Nah, aspek rasionya teman-teman bisa setting di sini. Itu tadi kalau untuk import video itu maksimal berapa di VN? Itu kalau untuk banyaknya sequence itu nggak ini Bu. Nggak ada, setahu saya nggak ada maksimalnya. Cuma untuk banyaknya layer nanti bisa dicoba ya. Nanti setelah ini kita belajar layer ya. Itu bisa dicoba. Kalau footage itu kan selama, cuma kalau ngedit setengah jam, video 1 jam di smartphone capek juga Bu. Ya, lama juga ya. Coba kalau untuk video-video pendek sih masih bisa. Nah, kalau untuk setting aspek rasio, misalkan videonya 9:16 bisa di sini ya, teman-teman ya, di atas ini. Tapi umumnya mengikuti dulu sih, default dulu dari awal. Footage video teman-teman. Oke, ada lagi? Oke, kalau belum, offline editing itu tahapan merangkai footage-footage hasil syuting menjadi satu bagian. Oke, dirangkai dulu teman-teman, bisa masukin di VN-nya ya teman-teman ya. Bisa diimport dulu, kalau mau diimport semua silakan sambil ngedit boleh teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk di cutting. Cutting ini yang menjadi bagian dari offline editing ya teman-teman ya. Cutting ini memotong bagian yang nggak diinginkan pada sebuah klip teman-teman. Nah, caranya gimana sih di VN? Oke, caranya teman-teman pilih footage yang pengen teman-teman trim atau cut ya teman-teman ya. Setelah diklik, nanti teman-teman masuk di trim. Kalau sudah, teman-teman ada bagian sini sama bagian sini. Kalau bagian sebelah sini, teman-teman ngetrim bagian kirinya. Kalau sebelah sini, teman-teman ngetrim bagian kanannya ya. Oke, bisa seperti ini, atau seperti ini, bisa teman-teman lihat ya, teman-teman ya. Oke, sesuai keinginan teman-teman. Kalau sudah, klik icon centang, dan ini otomatis sudah ke-trim ya, teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman mau bagi dua nih footage-nya. Footage yang pertama nanti mau dibuang ke belakang, misalkan. Atau mau ngedit lebih cepat nih, daripada masuk ke trim tadi. Teman-teman, gimana sih caranya? Nah, teman-teman klik footage-nya, terus teman-teman geser di bagian sini ya. Nah, ini durasinya ikut berubah ya. Kalau dilihat bisa di 9, ini 9, 11, ini teman-teman ngetrim di bagian kanannya. Kalau ini di bagian kirinya ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah, kalau mau membagi dua bagian, teman-teman bisa klik split. Oke, ini membagi dua bagian ya teman-teman ya. Oke, untuk cutting ini teman-teman
Bisa ngikutin semua ya? Ada kendala nggak? Katik masih basic ya teman-teman ya? Mas, ntar ini videonya bisa dibagikan ya. Yang ini kayaknya aku kurang fokus deh tadi. Oh, iya boleh Mas, nanti sama mungkin dari tim Dana Mustadafin ya Mas Zendin ya, atau Bulia ya, nanti ada rekamannya ya. Ya, boleh, boleh, Pak. Nanti kita bagikan. Oke, ada lagi teman-teman? Untuk cutting masih dasar, masih aman ya rata-rata ya. Kalau ada kendala monggo. Oke, selanjutnya kita masuk di online editing teman-teman. Online editing ini proses touch up ya. Proses ini memberikan efek-efek, sound effect, terus efek-efek lain dalam sebuah video teman-teman. Ini di online editing teman-teman. Jadi online editing ini teman-teman pertama belajar layering. Layering ini jadi teman-teman kan ada footage pertama nih, footage yang sudah diimport yang ada di bawah sini. Nah, ini biasanya disebut layer pertama teman-teman. Nah, teman-teman kan pernah ngelihat nggak kalau video seperti ini? Sebentar, saya kasih contoh videonya. Assalamualaikum, saya Irma. Saya ingin mengajak para donatur berdonasi melalui aplikasi Dana Mustadafin. Langkah pertama, download aplikasi Dana Mustadafin di Play Store. Buka aplikasi dan pilih program yang ingin didonasikan. Masukkan nominal donasi, klik donasi, klik bayar sekarang. Lalu pilih metode pembayaran yang diinginkan. Untuk mengetahui riwayat donasi, kamu dapat melihat di menu donasi saya. Ayo berdonasi di Dana Mustadafin. Donasi lebih mudah, hidup jadi berkah. Pernah ngelihat nggak video terus ada informasi tambahan seperti ini di bawahnya? Nah, kalau pasti pernah ngeliat ya video wawancara, terus muncul nama narasumbernya siapa. Nah, ini dalam editing dipakai layering seperti itu, teman-teman. Video awalnya di bawah, layer selanjutnya di atasnya, gitu, menumpuk di atasnya. Itu yang disebut layering ya, teman-teman ya. Nah, kalau di VN layering seperti apa? Ini teman-teman menambahkannya di atasnya ya, teman-teman ya. Bisa menambahkan video atau foto, contohnya seperti ini. Saya nambahin video di atasnya. Nah, nanti muncul video tambahan di atasnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa atur ukurannya ya, untuk video di atasnya. Bisa diatur juga letak posisinya ya, teman-teman ya. Nah, video ini otomatis menumpuk video di bawahnya ya, teman-teman ya. Ini untuk layering ya. Oke, sampai sini layering aman ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan terkait layering? Layering ini biasanya untuk menambahkan lower third atau informasi narasumber, atau menambahkan template-template lain, atau menambahkan green screen, bisa nanti pakai layering ini, teman-teman. Kalau sudah, kita masuk ke transisi. Transisi ini perpindahan dari satu footage ke footage lainnya. Nah, ini yang ditanyakan Pak Tio tadi ya. Nah, untuk menambahkan transisi, teman-teman, di VN ini bisa di tengah sini ya, teman-teman ya. Klik icon plus di tengah sini, di kotak putih ini. Nah, ini nanti muncul nih, teman-teman nih. Muncul macam-macam transisi yang ada nih di VN. Ada deep to black, deep to white, ada zoom, ada dissolve, ada baru ya ini ya, light baru, shake juga baru, bisa blur juga teman-teman, macam-macam ya di sini ya.
Oke, cukup banyak di VN, teman-teman nanti bisa dipilih, disesuaikan. Cuma umumnya transisi ini yang biasa digunakan itu teman-teman ada dua teknik. Yang pertama ini tekniknya yang konsisten teman-teman. Kalau pakai itu transisi itu aja yang dipakai, jangan terlalu banyak transisi kecuali video animasi. Nah, yang kedua teman-teman menyesuaikan konsep teman-teman nih. Misalkan mau perpindahan hari. Kalau perpindahan hari biasanya pakai deep to black teman-teman ya. Atau di akhir mau masukin grafis bisa deep to black atau deep to white ya teman-teman ya. Deep to black itu apa sih di sini teman-teman? Nah, ini jadi ngeblank hitam dulu baru masuk ke video selanjutnya teman-teman. Itu ya. Nah, teman-teman juga bisa ngatur durasinya di sini. Durasinya mau seberapa panjang untuk transisi itu bisa diatur teman-teman. Ya. Mau 1 menit, mau 2 menit juga bisa ya teman-teman ya. Kalau sudah klik centang ya teman-teman ya. Kalau durasinya mau di-apply ke semuanya juga bisa apply to all ya teman-teman. Oke, aman ya untuk transisi ya. Oke, setelah transisi teman-teman, misalkan mau nambahin teks nih teman-teman. Kalau mau nambahin teks, kliknya di sini ya. Bisa klik teks, ada template-template yang tersedia, bisa teman-teman pilih, tinggal dipilih, dimasukkan aja, diketik ya teman-teman. Contohnya. Nah, ini teman-teman untuk warna, font, dan lain-lain bisa teman-teman sesuaikan ya. Bisa dipilih fontnya, ukurannya, warnanya, ada shadow atau enggak, ada background atau enggak, teman-teman bisa pilih ya. Oke, ukurannya bisa teman-teman kecilkan juga. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, durasinya mau berapa lama juga bisa teman-teman atur ya. Di sini ya. Oke. Kalau teks berjalan bisa nggak? Running text. Running text bisa Pak, cuma dia pakai keyframe nanti. Nah, ini belajar lagi nanti untuk keyframe ya, teman-teman nih. Oke, misalkan seperti ini Pak. Cuma nanti diatur aja posisinya ya. Ini fundamental running text-nya seperti ini Pak, pakai keyframe ini. Ya, cuma nanti peletakannya teman-teman atur mau dari mana sampai mana. Contohnya ini, contoh singkatnya seperti ini. Oke, itu untuk teks ya. Teman-teman bisa tambahkan motion-nya dulu di awal, misalkan mau nge-fade masuknya, bisa, durasinya juga bisa diatur. Contohnya jadi seperti ini. Nah, animasinya bisa diatur di in animation, out animation, atau loop ya teman-teman ya. Kalau loop ini nanti terus-terusan berulang selama grafis itu masih ada atau teks itu masih ada, kalau out ini di akhir, kalau in di awal ya animasinya ya. Contohnya outnya mau dikasih fade juga seperti ini jadinya teman-teman. Itu ya, untuk teks ada yang ingin ditanyakan? Masih aman ya? Saya mau nanya dulu sebentar. Ya. Itu yang tadi yang videonya Salsabila itu berarti yang di depannya dia laptop itu sebenarnya penambahan dari video ya? Yang mana Bu? Oke, kan di yang Salsabila itu atau emang dia memang sedang melihat laptop atau di dalamnya laptop itu memasukkan video yang tadi tambahan dari VM atau gimana? Oh, kalau yang ini memang dia di dalam laptopnya ini sedang
lagi buka video, Pak. Yang pertama ini ya. Kalau yang kedua, ini memang video setelahnya. Video setelahnya itu lebih nge-zoom. Jadi mau ngelihat apa isi di dalam laptop tersebut. Gitu. Oke, paham, Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Aman masih teks masih aman ya? Brightness, kontras kayak gitu. Nanti setelah ini kita pelajari di color correction, Pak. Untuk brightness, kontras, terus kita hari ini teman-teman akan belajar ini teman-teman. Penambahan audio, time remapping, chroma key, terus teman-teman akan belajar color correction, baru nanti diekspor video teman-teman. Gitu ya, nanti kita pelajari tahapan-tahapan itu. Terus efek-efek template di VN juga nanti teman-teman kita bisa explore ya. Terus audio kalau mau diekstrak juga bisa diekspor teman-teman, crop, rotate, itu teman-teman nanti bisa dipelajari ya. Kita di materi hari ini ya. Oke, kalau sudah kita masuk selanjutnya teman-teman di penambahan audio. Contohnya mau menambahkan musik ya teman-teman ya. Bisa misalkan Mixkit ini atau Forgotten ini teman-teman mau tambahkan bisa. Volumenya mau seberapa, masuknya mau di fade in dulu bisa, di fade out juga nanti di akhirnya juga bisa teman-teman. Tinggal diklik aja. Nah ini musiknya ya teman-teman ya. Oke, kalau ini bisa share audio juga nggak? Share audio juga. Oke. Audionya nggak masuk ya? Kedengeran. Nggak kedengeran ya? Kedengeran Pak Rifki. Oke, sebentar zoom-nya yang di handphone agak nge-hang. Oke, jadi audio itu sambil saya nunggu zoom dulu ya teman-teman ya. Dia agak nge-hang zoom-nya. Oke, audio itu dapat digunakan untuk menguatkan suasana atau informasi pada video. Nah, audio itu umumnya teman-teman tambahkan background atau sound effect ya teman-teman ya. Oke, balik lagi untuk menambahkan audio, teman-teman klik di icon audio tadi. Nah, ini pilihannya ada musik, ada efek, atau record. Kalau record ini, teman-teman nge-record audio teman-teman, misalkan mau ngasih voice over atau dubbing, itu di record ini. Di record ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau menambahkan sound effect di sini, kalau menambahkan background di sini, teman-teman. Nah, contohnya kalau mau menambahkan efek, di sini ada efek-efek bawaan dari VN. Ada suara kartun, ada suara Swiss ini biasa dipakai untuk suara transisi, ada suara-suara funny, ada suara-suara mesin, teman-teman. Ada suara-suara kendaraan, cuaca, hujan, misalkan, atau petir. Nah, ini ada efek-efek bawaannya, teman-teman ya, dari VN. Kalau untuk background, teman-teman, biasanya ini masukkan dulu background teman-teman ya. Nyari background sendiri terus dimasukkan di HP atau di VN-nya ada sendiri ya. Cuma dia terbatas sekali memang. Gitu ya teman-teman ya. Itu extension-nya apa tuh? Extension file-nya? MP3, Pak. MP3. Oke, ada lagi teman-teman? Itu untuk menambahkan audio ya. Sama sisanya ketika ngatur durasi, motong, sama motong juga di split seperti ini bisa teman-teman. Atau dipotong di kanan kiri juga sama, bisa ya. Misal kalau ada logo di video, bisa nggak kita hilangkan?
logo di video. Di videonya udah jadi satu, Pak. Iya. Logo. Ya, kalau di foto editing itu lebih mudah. Kalau video kan dalam satu video itu dalam 1 detik misalkan pakai 30 fps ada 30 gambar, Pak. Nah, itu yang menyulitkan, Pak. Itu kalau mau menghilangkan seperti itu, kalau dia hanya background aja satu warna, misalkan warna hijau bisa dihilangkan. Itu kalau banyak warna ataupun logonya macam-macam, cara menghilangkan itu pakai masking gitu, tekniknya udah advance lagi, Pak. Itu nggak kita bahas di konten video pendek ini, nggak kita bahas. Ya mungkin caranya dengan di insert image kali ya. Di mana, Pak? Insert image, insert text di layer. Itu ini yang Bapak tanyakan mau menambahkan atau mau menghilangkan? Mau menghilangkan. Kan saya ini yang kemarin kan ada video. Saya kan pakai recorder. Kan? Nah, karena saya ngerekam pakai suara, berarti kan saya harus ngerekam ya kan pakai DU recorder. Nah, DU recorder itu kan ada logonya. Oh, watermark-nya. Iya, watermark. Nah, maksud saya itu bisa gak dengan VN ini logo watermark-nya itu dihilangkan gitu loh? Kalau untuk menghilangkan dan mengganti latarnya dengan latar lain, Pak, itu Bapak bisa istilahnya bisa menambahkan layer baru aja, Pak. Misalkan ada logo di sini, Pak. Iya, ditiban aja sama layar baru ya? Iya, misalkan ada logo. Seperti ini, Pak, kecil misalkan. Iya, iya. Ini kalau mau menghilangkan ya mau nggak mau harus dipakein layer baru, Pak. Ditiban di layer baru ya, itu ya. Asalkan layer barunya itu nggak mengganggu video Bapak, misalkan diganti pakai logo-logo instansi Bapak, itu mau gua aja kalau nggak mengganggu. Seperti ini ya. Itu, Pak, ya. Kalau menghilangkan dia total, terus belakangnya jadi kosong, itu kan jadi belakangnya kosong, Pak. Jadi layar hitam belakangnya nanti, jadi black screen. Nah, itu tekniknya lebih advance sendiri, itu beda ya. Kalau ini yang mudahnya bisa seperti itu, Pak. Oke. Saya mau tanya ya. Ya. Maaf kalau saya emang belum pernah coba dan belum paham. Ini kan shotnya udah gitu kan mau masukin rekaman ya. Tadi kan ada plus record ya, tambah record ya, VPN. Nah itu recordnya itu dari yang misalnya HP kita dari itu yang rekaman biasa gitu ya, atau gimana? Oh, kalau yang record ini Ibu masukkan suaranya langsung. Oh, langsung. Iya. Oh, langsung ke dalam video itu. Dalam video terus. Iya, iya. Tapi kalau yang dari misalnya suara terpisah, maksudnya sudah ada rekaman, itu masuknya kemana? Masuknya ke musik. Oh, masuk ke musik. Oh, iya. Iya, iya. Baik. Oke. Ya, apa-apa. Oke. Ada lagi, teman-teman? Oke, kalau sudah, kita masuk ke time remapping, teman-teman. Nah, time remapping ini manipulasi waktu di video teman-teman. Misalkan videonya mau dipercepat atau mau diperlambat, teman-teman. Ini bisa di time remapping ya. Nah, caranya teman-teman klik video teman-teman, terus klik speed. Nah, pilih yang reguler dulu aja, teman-teman, yang basicnya. Nah, diperlambat jadi 3/4 kalinya, mau diperlambat jadi setengahnya, atau mau dipercepat jadi 1,5 kalinya, 2 kalinya, itu bisa ya teman-teman ya di speed ini. Nah, fungsi speed ini teman-teman kalau untuk diperlambat ini untuk membuat video slow motion. Ya, ini untuk membuat slow motion tapi pastikan footage-nya kalau mau buat 30 fps berarti footage-nya 60 fps kalau mau diturunin setengahnya. Jadi 2 kalinya ya fps-nya ya. Nah, kalau mau video cepat Charlie Chaplin misalkan ya dibuat dipercepat bisa ya teman-teman ya, atau mau buat time lapse itu bisa. Videonya dipercepat bisa.
Oke. Nah, dipercepat ini juga teman-teman bisa kalau di VN ini diatur di durasi video mana yang mau teman-teman. Sorry, dibalikin dulu. Oke, dipercepat ini juga bisa misalkan mau yang tengah-tengah aja dipercepat. Bisa teman-teman, di VN disediakan kurva seperti ini. Jadi yang tengah-tengah aja yang diperlambat, yang selanjutnya dipercepat. Bisa teman-teman. Ya, ini diperlambat. Masih diperlambat lagi, setelahnya dipercepat. Nah, itu bisa teman-teman ya di VN. Jadi ini lebih luas, cuma basicnya di speed ini di reguler aja teman-teman. Oke, aman ya. Ada pertanyaan untuk time remapping? Klik apa tuh time remapping tadi tuh? Kliknya speed, Pak. Skip. Speed. Kecepatan ya, kalau bahasa Indonesia Oh, ada. speed ya. Oke, ada lagi teman-teman? Aman ya? Oke, kalau aman, saya share di grup teman-teman, itu ada contoh video green screen. Nah, bisa teman-teman download, setelah ini kita belajar chroma key ya teman-teman ya. Nah, chroma key ini menghilangkan satu warna pada sebuah video. Contoh hijau seperti ini teman-teman, ada template recording. Nah, teman-teman mau menghilangkan hijaunya karena mau pakai template recordingnya, jadi seolah-olah record di kamera. Bisa teman-teman. Caranya, klik footage teman-teman, terus klik chroma. Klik chroma, di sini muncul color picker-nya teman-teman. Yang lingkaran ini, lingkaran warna hijau, ini color picker-nya teman-teman. Teman-teman bisa pindahkan ke warna yang teman-teman inginkan. Nah, karena tadi hijau ada di tengah-tengah dan di bagian lain, langsung aja bisa. Intensitasnya bisa diatur teman-teman. Nah, tapi umumnya intensitas ini di setting default ini sudah cukup untuk menghilangkan warna hijau. Kalau sudah, klik icon centang, jadi warna hijaunya hilang, teman-teman ya. Oke, kalau di play nggak ada warna hijaunya lagi. Jadi bisa diikuti, teman-teman ya. Untuk chroma key ya. Berarti bisa ya, seperti misalkan ada logo. Logo di atas. Nah, udah gitu, kita bikin layer baru dengan warna yang di tembok. Warna tembok itu kan warna apa tuh? Yang di atas itu. Kopas gitu. Situ bisa kali ya dengan teknik itu. Ya, kalau chroma key ini Pak, umumnya digunakan dia hanya di dua warna. Warna biru dan warna hijau. Nah, kenapa digunakan di warna tersebut? Spesifik khususnya di warna hijau Pak. Nah, chroma key ini biasa teknik digunakan dalam pengambilan gambar orang dengan latar belakang hijau, gitu Pak. Jadi latar belakangnya mau diubah ke latar belakang lain, misalkan di pegunungan atau di laut, di pantai. Ya. Nah, dia bisa syuting belakangnya layar hijau. Gitu. Jadi layar hijaunya nanti dihilangkan, backgroundnya dikasih background pantai atau background laut seperti itu Pak. Nah, kenapa warna hijau? Karena di pigmen manusia itu nggak ditemukan ya. Karena teorinya di pigmen manusia itu nggak ditemukan warna hijau. Jadi ketika dihilangkan, warna kulit kita juga nggak ikut hilang. Pak. Itu ya. Jadi kalau mau menghilangkan logo, warna putihnya, misalkan logonya warna putih, Bapak klik di warna putih itu. Gitu. Tapi di sekelilingnya video di gambar itu, di sisi-sisi lain ada warna putih juga, itu ikutan hilang jadinya. Gitu, Pak. Oke, gimana teman-teman yang lain? Coach, itu izin diulang stepnya. Chroma key, oke. Iya. Boleh. Nah, teman-teman masukkan dulu footage-nya. Nah, contoh footage-nya sudah saya share di grup, teman-teman. Oke, misalkan
mau diperbesar segini. Oke. Nah, setelah itu teman-teman pilih chroma. Oke, nanti di sini langsung otomatis muncul color picker-nya. Color picker ini teman-teman bisa geser-geser ke warna yang teman-teman inginkan. Itu istilahnya bingkai bukan sih, Pak? Yang ini, kalau tekniknya namanya chroma key atau keying atau green screen biasanya Bu, tekniknya. Nah, kalau yang dipakai contohnya ini memang frame atau bingkai, contoh iya, template bingkai. bingkai. Oh, Gitu. Kalau teknik contoh. menghilangkannya chroma key. Nah, chroma key juga bisa diatur intensitasnya, spill-nya juga bisa diatur, tapi umumnya yang sudah ada default itu yang sudah cukup sih teman-teman. Oke, ada lagi? Cukup coach, makasih. Ya, oke. Berarti Yang lain? dari ini udah disediain ya coach ya itunya. Apa Dari VN-nya. Ya. Dari VN sudah disediakan. Oke, thank you. Oke, ada lagi teman-teman? Aman ya? Masih aman. Nah, selanjutnya di color correction teman-teman. Selanjutnya di color correction teman-teman. Contohnya teman-teman, video ini misalkan video ini kurang terang. Teman-teman mau nambahin brightness, bisa teman-teman klik di filter. Teman-teman pilih adjust. Nah, di sini banyak pilihan, ada exposure, ada contrast, ada brightness, ada saturation, vibrance, temperatur, vignette, terus ASL, hue saturation, sama lightness, sharpen, hue, highlight, sama shadow, teman-teman. Bingung nggak sebanyak itu, teman-teman? Fungsinya buat apa? Ya paling enak kalau udah diutak-atik sendiri, Pak. Cobain. Ya, betul, betul. Kalau udah ngatik sendiri ketemu ntar. Oke. Ya, tapi ada juga template-nya di awal ini. Dia ada template-template warna ya, teman-teman bisa pakai ya di filter ini ya. Cuma terbatas, kadang ada yang pro juga. Nah, untuk pilihan-pilihan tadi, teman-teman, pilihan-pilihan tadi, teman-teman, di color correction ini ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, brightness. Brightness ini teman-teman mengatur tingkat kecerahan keseluruhan gambar ya. Kalau teman-teman atur brightness-nya, semua nanti jadi putih. Kalau ke kanan, kalau ke kiri, semua nanti jadi hitam. Nanti kita coba. Kalau yang kedua, kontras, itu tingkat perbedaan gelap dan terangnya. Kalau highlight ini, bagian terang dari footage aja nih bisa dikurangkan atau dinaikkan. Jadi bagian yang putihnya aja nih yang terang. Kalau shadow, kebalikan highlight, itu bagian yang gelapnya dari footage aja nih bisa diturunin atau bisa dinaikin. Nah, kalau ada gain, kalau di sini nggak ada gain. Kalau gain gamma ini ada di KineMaster, teman-teman. Kalau gain itu mengatur tingkat kecerahan. Kalau diturunin buat yang bagian gelap lebih gelap, kalau dinaikin bagian yang terang aja yang jadi lebih terang. Kalau gamma itu bagian kecerahan yang ada di tengah aja, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada saturation, intensitas warna. Makin dinaikkan, makin nyala warnanya. Vibrance, itu intensitas warna. Naikkan warna-warna yang kurang nyala aja. Warna yang jenuh. Jadi kalau vibrance itu warna-warna yang belum nyala, kalau dinaikin intensitasnya pakai vibrance kalau mau dinaikin intensitas warnanya. Kalau temperatur itu ada dua. Temperatur itu fungsinya memperbaiki white balance, tapi dia ada dua nih. Kalau ke kiri dia makin biru, bluish. Kalau yang ke kanan dia makin panas suasananya. Jadi tingkat kecerahan, white balance, tingkat white balance-nya teman-teman. Kalau ke kiri makin bluish, kalau ke kanan dia makin ke orange, makin ke suasana hot atau suasana warm gitu ya. Kalau hue itu memberikan nuansa lain dari footage teman-teman. Oke, biar nggak bingung kita coba satu-satu.
Contohnya exposure-nya mau dinaikkan ke kanan. Oke, bisa teman-teman lihat perbedaannya. Makin cerah ya. Kalau exposure ke kiri makin gelap. Oke, kalau kontras teman-teman naikkan. Warnanya makin tajam. Kalau ke kiri enggak ya teman-teman ya. Bisa dilihat di warna hitam kerudungnya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya brightness, kecerahan semuanya ya kalau brightness teman-teman ya. Kalau ke kiri makin gelap, kalau ke kanan makin terang. Oke, kalau saturasi tadi intensitas warnanya kalau ke kanan makin nyala ya. Iya. Selanjutnya vibrance, warna-warna jenuhnya aja. Oke, nggak banyak ya teman-teman ya kalau vibrance ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman yang nggak banyak perbedaan ya. Oke, kalau temperatur tadi yang ada 2 nih. Ke kanan makin warm, ke kiri makin bluish ya teman-teman ya. Oke, contohnya seperti ini, misalkan white balance-nya nggak pas nih, mau lebih bluish atau suasana dingin, teman-teman. Kalau teman-teman marketingin video-video minuman dingin bisa pakai bluish ya, teman-teman ya. Oke, lebih ke kiri misalkan temperaturnya. Selanjutnya ada vignette. Vignette ini teman-teman menambahkan area fade gelap di border-border tiap video ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Kalau ke kiri putih, kalau ke kanan hitam ya teman-teman ya. Oke. Nah ini yang lain bisa dicoba sendiri teman-teman ya, nanti ya. Hue, saturation, lightness teman-teman boleh coba ya, nanti ya. Sharpen juga bisa teman-teman coba. Highlight tadi bisa teman-teman coba. Shadow juga bisa teman-teman coba ya. Oke. Aman lah ya sejauh ini ya. Aman ya teman-teman ya. Pak, mau tanya. Ya. Itu yang ada cover. Nah, nanti covernya itu masuk bagian video atau cuman untuk ke cover kayak di mengetahui bahwa itu isinya video itu, atau dia nanti masuk juga dalam videonya? Kalau dia cover di awalnya aja, jadi nanti yang ditampilkan preview yang ditampilkan di misalkan di Explorer ya, atau di File Manager, nah itu yang ditampilkan covernya ini. Jadi Oh dia iya, nggak tapi masuk. berarti nggak masuk ke dalam bagian video ya Pak pas lagi di setel? Enggak, karena cover ini dia malah bagian dalam videonya Bu, yang mau ditampilkan di awal. Oh, ngambilnya dari video itu juga. Oh. Atau dari library itu sendiri. Iya, kadang cuman judul, makanya kadang saya waktu di Kapkut bingung. Perasaan saya kan udah bikin cover, maksud saya mau masuk dalam video. Jadi saya bikin cover sendiri di luar. Fotonya nggak ada di dalam videonya. Oke. Oke, ada lagi teman-teman untuk editing? Aman ya. Sisanya nanti bisa teman-teman explore. Kalau ada pertanyaan bisa di grup WhatsApp, monggo ya teman-teman ya. Nah ini standar teknik editingnya seperti itu ya teman-teman ya. Dari stabilisasi footage, terus cutting, layering, transisi, penambahan teks, penambahan audio, time remapping. Time remapping biasa disebut speed ramping juga, chroma key, color correction, sampai yang terakhir nih teman-teman, satu lagi, export. Teman-teman, ya. Nah, kalau teman-teman sudah selesai ngedit, bisa diekspor di sini ya teman-teman ya. Bisa diklik di situ. Nah, ekspornya teman-teman bisa setting resolusinya mau berapa. Kalau 1080 disesuaikan di 1080, FPS-nya mau berapa, sama bitrate-nya teman-teman. Nah, bitrate ini, dia teman-teman perlu perhatikan, makin tinggi bitrate, itu makin jelas juga video teman-teman, cuma ukuran filenya makin besar. Nah, bitrate ini dari YouTube, kalau untuk diupload ke YouTube, dia punya standar tersendiri teman-teman. Standar bitrate. Kalau itu bitrate itu apa sih definisinya? Kalau bitrate itu video, kalau video itu kan
gambar itu sebenarnya kan tersusun dari bit-bit Pak ya, dari bit-bit. Nah, setiap titik bit-bit itu Pak, jadi berapa banyak bit dalam satu frame. Kalau bitrate-nya 9 megabit per second ya, dalam satu detik itu ada 9 megabit. Ada bitnya itu ada 9 mega itu Pak. Nah, kalau itu kan hal teknis ya, daripada biar nggak teman-teman bingung, teman-teman langsung lihat standarnya aja di YouTube. Iya, ngikutin yang standar aja, Pak. Standar di YouTube ini, teman-teman, kalau untuk 1080 ini, bitrate-nya ada di 10 atau di 15 ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, cuma umumnya di 8 juga bitrate-nya itu udah cukup. Paling nggak di 8 bitrate-nya. Jadi ukuran filenya nggak terlalu besar, tapi tetap intensitasnya tetap cukup ya. Intensitas videonya tetap bagus. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal klik. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik centang ya untuk ekspor. Itu ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk teknik dasarnya, teman-teman ya. Untuk teknik dasar ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Atau teman-teman punya pengalaman lain, boleh ditanyakan ketika mengedit. Aman masih? Kalau save project mau di-save, silakan. Oke, teman-teman kalau sudah aman, teman-teman kita lihat. Ada tambah animasi nggak? Animasi, animasi boleh Pak. Nih, kalau animasi basicnya gini teman-teman. Animasi basicnya tuh keyframing. Basic animasi itu keyframing. Nah, keyframe itu teman-teman ketika milih footage, kalau yang bisa dianimasiin itu layer di atasnya ya teman-teman ya. Layer di atasnya yang mau dibuat pergerakan misalkan. Basicnya seperti itu teman. Ini animasi. Cuma kalau animasi di video editing seperti ini jarang digunakan ya Pak ya. Nggak banyak kecuali template-template tertentu ya. Nah ini kalau template-template seperti ini sudah ada di video VN ini sudah ada. Nah ini efek-efeknya teman-teman, kalau mau nambahin efek-efek di VN bisa di sini ya. Ada efek-efek template yang sudah disediakan VN, macam-macam, durasinya juga bisa diatur. Periodenya bisa diatur, misalkan mau nambahin efek kayak lampu, mau mati lampu misalkan, itu juga bisa seperti ini ya teman-teman ya. Di efek-efek ini bisa teman-teman temukan berbagai macam template ya. Oke, ada lagi teman-teman? Pak, itu kalau udah diekspor bisa diperbaiki nggak? Bisa Bu, jadi kalau videonya sudah masuk di VN ini teman-teman tinggal save aja. Ya, ini lagi ini langsung muncul di recent-nya ya teman-teman ya kalau sudah di save ya. Atau diklik exit, itu nanti ada pilihan teman-teman ketika teman-teman mengedit, sudah mengedit. Contohnya seperti ini. Kalau klik back, dia udah otomatis nge-save ya teman-teman ya. Kalau udah di-save, kliknya di sini. Ya kayak draft gitu ya Pak ya? Iya, project-nya jadi jatuhnya. Project, iya ya. Ada lagi? Itu waktu itu kita mau menjelaskan itu katanya musik yang misalnya yang kena apa bayar atau tidak itu gimana itu? Ada yang free, ada yang enggak. Oh, oke. Oke, kita ada lagi teman-teman? Berarti ketika udah di save itu bisa diedit ya? Masih bisa diedit Pak, betul.
Oh iya Pak, tadi kan saya nyari di Google yang musik tadi itu keluarnya YouTube Studio ya Pak? Harus ngedownload YouTube Studio. Oke, kita masuk ke sama ya pertanyaannya kayak Mbak Bu Jusi ya. Oke, ada lagi teman-teman? Sambil saya siapin ininya, YouTube Audio Library. Oke, kalau belum, kita jawab yang YouTube Audio Library dulu teman-teman ya. Nah, kalau YouTube Audio Library ini memang teman-teman butuh buat channel di YouTube ya. Buat channel di YouTube dulu nih teman-teman nih. Nah, nanti teman-teman kalau udah buat channel, bisa masuk ke YouTube Audio Library. Oke, ini ada macam-macam di sini. Bisa teman-teman cek dari genrenya, bisa teman-teman juga filter dari mood-nya. Ini teman-teman nanti bisa play untuk tahu videonya, audio ini bunyinya seperti apa. Ya. Nah, ini banyak banget dari YouTube Audio Library ini, banyak banget teman-teman untuk back sound-nya. Ini per halaman ada 30, ada sekitar 1.700 halaman. Berarti sekitar 40.000 back sound ya, 40.000 musik yang disediakan oleh YouTube Audio Library. Nah, tadi saya jelaskan di lisensi teman-teman. Nah, kalau di lisensinya seperti ini, teman-teman dapat menggunakan track audio ini dimanapun, termasuk di YouTube, termasuk untuk video yang dimonetisasi ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu atribusinya. Gitu. Nah, beda kalau yang perlu atribusi. Jenis lisensinya Creative Commons Attribution 4.0 ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pakai di YouTube atau di video lain ya. Cuma teman-teman harus menyertakan atribusinya. Contohnya seperti ini, nama musiknya apa, lisensinya dimasukkan, terus linknya, artisnya siapa, itu perlu dimasukkan teman-teman ya. Itu ya. Gitu ya Bu Yusi ya. Itu bisa disimpan ke ini Pak, ke folder, ke ini kita. Download bisa. Dulu, Download bisa ya Pak, musiknya. Bisa. Jadi nanti kan musiknya dimasukin ke VN gitu ya Pak, bisa ya? Iya, bisa betul. Oke, ada lagi? Ini kalau nambahin ini back sound kan namanya ya? Iya, back sound. Nah, itu bisa diatur suaranya nggak? Keras, tingginya, rendahnya itu? Bisa. Bisa diatur intensitas suaranya. Coba gimana, Mas? Contohnya ini ya. Contohnya musik ini, kita ulang ya, masuk ke musiknya dulu. Terus contohnya ini dimasukkan, nah ini muncul volume Pak. Oh. Volume ini bisa diatur volumenya. Nah, musik ini biasanya kalau kita motong di tengah-tengah ya, misalkan kita motong di tengah-tengah nih. Jadi pengennya 15 detik misalkan. Nah, biasanya tuh kalau sudah di beat tengah-tengah kan, kalau berhenti itu dia ada perpindahan suara yang nggak halus. Nah, ini kita bisa atur di fade out-nya. Gitu. Jadi dalam 1,5 detik dia akan berhenti secara halus ke 0 misalkan. Seperti itu, Pak. Nah, kalau volumenya, intensitasnya bisa diatur di volume. Gitu ya. Terus cara ngimportnya itu gimana itu? Ke VN itu? YouTube Studio-nya itu? Bapak download dulu sound effect atau back sound-nya. Setelah di-download, itu kan masuk ke folder. Nah, kalau yang paling gampang itu di resend. Jadi paling atas ini resend. Jadi paling atas ini resend atau audio terakhir yang dimasukkan. Gitu, Pak. Ya, jadi kalau udah di-download pasti ada di sini kok. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Aman ya, untuk rasio di atas ini ya teman-teman ya, tadi ya. Oke. Oke, kalau aman teman-teman,
Saya mau coba tampilkan salah satu contoh video yang sudah diedit di VN ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini video Coca-Cola yang kemarin teman-teman, bisa disimak dulu. Audionya sepertinya ada kendala. Itu tadi apa Coca-Colanya itu kan berputar, pasti kan diputar sama tangan kan. Nah, cara ngilangin tangannya gimana tuh? Oke, kita bedah satu-satu ya. Mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman ya nantinya ya. Bisa teman-teman jadi ide-ide baru, monggo silakan kita bedah satu-satu teman-teman. Nah, yang pertama ini dia gambarnya still teman-teman. Dia gambarnya pakai dolly ya, ngezoom ya. Teknik pengambilan gambarnya di zoom teman-teman. Ini yang pertama, untuk footage pertama. Terus selanjutnya masuk di transisi. Karena footage pertama ngezoom, masuk di transisi. Transisinya juga pakai transisi zoom. Oke. Nah, di transisi zoom ini dikasih juga sound effect. Sound effect ini bagian dari VN. Template dari VN, teman-teman. Ya. Ini jadi disesuaikan sound effect-nya sehingga ketika perpindahan ini itu ada sound effect kayak swoosh-nya gitu ya, teman-teman ya. Kalau sudah, nah yang berputar ini ya, Pak. Ya, kalau yang berputar ini teman-teman, ini dia muternya kalau kita pakai tangan muternya nggak akan stabil, nggak akan sestabil ini teman-teman. Nah ini muternya ini ngakalinnya ketika pengambilan gambar itu pakai lazy Susan, namanya piringan kue. Jadi diputer secara konstan, secara stabil ya, diputer ya pakai lazy Susan ya, sehingga putarannya akan lebih stabil. Oke. Nah, selanjutnya sama masuk ke transisi juga. Ini video still, cuma dia pakai efek tertentu, Pak. Teman-teman ya, efek digital yang dipakai ya. Sehingga ngasih kesan ada nge-shake kaleng sodanya ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, setiap transisi, setiap efek juga dikasih sound effect swoosh ini ya, teman-teman ya. Sehingga kesannya lebih dapat informasinya. Oke, selanjutnya ini kalau pergerakan ini pengambilan gambar dengan kameranya, masuk ke transisi. Nah, ketika buka kaleng juga masuk di sound effect-nya, suara can-nya. Oke, kalau ini suara es batunya itu nge-build dengan suara, sudah di-build dengan suara videonya. Karena kalau nyari sound effect untuk es batu yang dimasukkan nggak secara konstan dan stabil seperti ini, secara acak agak sulit. Lebih baik ngambil audionya tersendiri aja. Itu pakai audio recorder sendiri. Oke, ini masuk ke transisi, masuk di suara soda juga. Suara sodanya juga kedengeran. Ini bukan dari suara soda yang ketika kita nuang, tapi pakai sound effect juga dari luar. Atau siasatinnya, kalau emang nggak ada sound effect yang sesuai, ya direkam ketika nuang, suara sodanya juga direkam pakai audio recorder eksternal sendiri. Gitu.
Ini juga suara can-nya juga sama. Ini ngambil dari sound effect di luar karena agak susah ketika tek persis audionya masuk itu agak susah. Oke, sisanya tinggal ngezoom terus transisi masuk ke logonya. Itu ya, teman-teman ya. Oke, aman ya, bisa dipahami ya. Oke, Pak, ada yang bisa nggak kalau video yang kita upload, video yang udah jadi, terus mau kita rubah gitu, pakai VN bisa nggak Pak? audionya atau Ya, videonya? kan videonya nih, tetapi otomatis karena kita mau ngambil video dari luar, mungkin mau kita masukin suara kita, jadi jadi kita ilangin suaranya yang ada di situ, atau mungkin setengah. Oh, bisa, Bu. Bisa, misalkan ini ya, dia punya audio sendiri nih, misalkan video ini. Itu bisa di ekstrak audionya dulu bisa, atau volumenya yang dimatikan bisa. Tapi kalau tulisan nggak bisa ya Pak ya, kalau tulisannya dihilangin. Tulisannya dihilangin, di crop kan ya, paling enggak ya. Kalau dihilangin nggak bisa. Oh, video tuh bisa di crop Pak? Bisa di crop, Bu. Oh bisa, jadi misalnya tulisan itu dulu pernah punya keinginan itu, berarti dipotong gitu ya? Bisa, contohnya ini ya, misalkan. Bisa di crop ya. Tergantung rasionya kalau di VN. Oh, ngecropnya pakai rasio itu ya Pak ya, milih. Jadi dia kayak membesar gitu ya Pak ya? Bisa di rotate juga. Oh iya. Oke, ada lagi teman-teman? Aman ya? Loh, sebenarnya kan kalau nge-crop video kan sama seperti nge-crop biasa kan? Sama, Pak. Cuma bagusnya memang yang pakai rasio itu ya, yang lebih bagus ya. Sesuai kebutuhan aja, Pak. Itu sesuai kebutuhan informasi yang mau ditampilin apa itu sih. Oke, jadi bisa nge-crop seperti biasa atau nge-crop seperti itu ya, rasio ya? Iya. Oke, ada lagi teman-teman? Aman ya? Atau ada kasus-kasus lain teman-teman yang pernah terjadi dan ingin ditanyakan? Itu pakai box yang studio apa? Box yang buat produk memang Mas ya? Box black box gitu atau pakai green screen? Kalau ini layar hitam aja Mas. Jadi teknik pengambilan gambarnya kalau di video ini nih belakangnya layar hitam. Ngambil gambar pakai smartphone yang pertama. Yang kedua, lightingnya semua lampu ruangan dimatikan. Terus jendela-jendela juga ditutup ya. Kalau ini kemarin ruangannya nggak ada jendela. Ruangannya nggak ada jendela, jadi lampu ruangan dimatikan ya gelap suasananya. Jadi penerangan atau pencahayaan cuma pakai ring light, namanya ring light ya. Hanya pakai ring light aja, jadi ring light, smartphone, sama belakangnya kain hitam. Propertinya kain hitam ya? Iya, propertinya ini pakai Lazy Susan aja untuk muter video ini. Nah, satu lagi teman-teman, ketika mengambil video yang kita tampilkan sebisa mungkin menggambarkan karakteristik video tersebut ya. Contohnya minuman bersoda ini ya, karena dia menyegarkan bisa ditampilkan embun-embun airnya ya, gitu ya. Kalau ini hanya kaleng, nggak ada embun-embun air, kayaknya kurang pas ya. Ya, itu ya. Sedikit detail-detail seperti itu ya, teman-teman ya. Pak, kalau misalnya foto dibikin video bergerak itu bisa nggak Pak? Foto dibikin video bergerak. Iya kan foto. Aslinya foto bukan video gitu Pak. Bisa Bu, tekniknya gini Bu, misalkan
Dia kayak video slideshow ya jatuhnya ya. Kayak video slideshow ya Bu ya jadinya ya. Bener nggak? Iya, iya. Paling kayak tadi misalnya foto Coca-Cola itu kan lurus. Terus kita bikin bergerak itu mungkin apa bergeraknya gimana gitu ya. Oh kalau Kan di satu VN, sisi. oh contohnya nih Bu yang spill. Nah ini contohnya bisa di zoom Bu. Ini ada efek-efek ya. Ada efek dari VN. Kalau mau bikin bergerak bisa. Ada template-template efek di efek sini Bu ya. Teman-teman ya. Nah, ini ada macam-macam efek-efeknya. Ya. Ini kalau mau dibuat nge-spin, spinning, bergeraknya paling itu Bu ya. Flash, Oh iya jitter. ya ke kiri ke kanan atau mirror gitu paling ya Pak ya. Ya, bisa. Oke. Itu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Mas, kalau misalnya aplikasi desktop yang selengkap ini, yang itu ya, yang Filmora ya, atau yang The Ronsa itu? DaVinci Resolve. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya coba tampilkan ya teman-teman yang mumpung masih ada waktu. Satu aplikasi desktop yang umum digunakan. Kalau teman-teman mau nyoba ngedit lebih, kalau di smartphone kan minusnya itu layarnya kan terbatas ya teman-teman ya. Kalau di desktop, di PC, laptop kan layarnya lebih besar, jadi ketika ngedit lebih mudah. Oke, ada satu aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan juga, Adobe Premiere Pro. Nah, Adobe Premiere Pro ini yang versi profesional yang umum digunakan untuk ngedit video. Ya, contohnya ini teman-teman ya, Adobe Premiere Pro ya. Ya, dia kalau layering-nya lebih jelas, kelihatannya ini video ini V1 sampai V sekian itu untuk video, A1 sampai A sekian untuk audio. Ini pakai Adobe Premiere Pro. Nah, ini untuk footage awal di sini ditaruh teman-teman. Footage awalnya. Nah, di tengah-tengah transisi juga. Untuk efek-efeknya juga di sini ada, bisa menambahkan efek dari luar nggak? Bisa banget di Adobe Premiere Pro. Ada video effect, video transition, ada audio effect, audio transition. Ini bisa, cuma ini versi profesional, jadi interface-nya ini lebih harus teman-teman pelajari terlebih dahulu dibandingkan dengan VN yang versi interface-nya lebih mudah ya. Karena ini versi profesionalnya, tentu fiturnya juga jauh lebih advance dibandingkan dengan VN. Itu sih. Nah, ini kurang lebih teman-teman ya. Itu langganannya mahal nggak Pak? Kenapa? Langganannya mahal kalau yang Pro itu. Setahun 2 juta sekian. Ya, ini 3 juta. Untuk premiernya aja kurang lebih 2 jutaan 1 tahun. Lumayan ya. Iya, kalau enggak pakai DaVinci Resolve, teman-teman. Ya, kalau mau pakai PC, ada satu lagi namanya DaVinci Resolve. Ini Mungkin versi ada. yang gratis. Sebentar, lagi loading. Mungkin kerekannya ada kali, Mas. Kenapa? Mungkin kerekannya ada kali. Mending pakai DaVinci, Pak. Kalau gitu, Pak. Ya, kalau cuma buat kita ibu-ibu apalagi emak-emak cukup lah. Yang di HP juga udah cukup VN. Kalau untuk skala kecil sih di handphone. Kalau untuk Instagram, TikTok, Facebook ya Pak. Cukup di handphone. Kalau ini untuk DaVinci Resolve ini versi free-nya, tampilannya kurang lebih sama. Cuma fiturnya advance juga seperti Adobe Premiere. Ini bagi yang mau belajar lebih lanjut bisa di DaVinci Resolve.
Oke, itu teman-teman ya. Sedikit ya terkait PC editor. Oke, kalau belum ada pertanyaan, teman-teman, kita lanjut lagi ke materi. Saya mau nanya tentang teknis, Pak. Ya, boleh, Mas. Nah, saya ini kan kalau ngedit kadang dari 3 kamera. Nah, ketiga kamera ini kan masing-masing punya audio gitu, soundnya. Nah, biarpun ada soundnya gitu, itu saya pakai cuman buat synchronize gitu, Pak, di Premiere Pro. Kenapa kadang-kadang jarang banget sih, Pak. Cuman pernah suatu saat, jadi pas file dari kamera itu ada gambarnya, tapi kan audionya nggak nongol gitu. Kenapa ya, Pak? Di Premiere ya? Iya, jadi saya akalin, saya masukin dulu ke Filmora, saya ekspor jadi MP4, baru ada gitu. Jadi 2 kali jalan. 2 kali jalan ya. Sebentar. Oke, ada lagi teman-teman? Oh iya Pak, kalau untuk kayak suara robot tuh gimana Pak? Suara robot ya? Oke. Suara robot apa suara apa tuh kan zaman sekarang kalau upload di TikTok tuh suka ada suara beda gitu, bukan sama suara kita. Suara Google. Suara Google lah Suara mungkin Google Mas. ya, suara Mas Google. Adi. Mas Adi, gimana Mas? Suara Google Mas? Recorder. Pakai audio generator ya Mas ya? Biasanya ya? Itu polosan aja direkam ke Google terus di audioin atau pakai Google Translate nih. Nah, itu Maksudnya bisa. kita ngerekam dulu gitu. Ngerekam dulu terus nanti hasil rekaman kita di ini gitu, kerubah otomatis gitu. Maksudnya gimana? Jadi ketikannya contoh di Google Translate itu udah diketik dulu. Nah, habis itu setelah di Google Translate langsung di audioin. Nah, di audioinnya tuh itu ngerekam pribadi sih kalau kemarin tuh. Nanti bisa disimpan nanti hasilnya. Iya, itu tuh cuman rekam pribadi, rekam manual, Mbak. Rekam manual berarti dari HP dong. HP-nya harus ada HP yang satu lagi. Iya, atau kalau misalnya nih bisa di screen recorder tuh. Oh, iya, aplikasi lagi ya, ngupload ya, install aplikasi perekam. Iya. Pakai do recorder apa? Oh iya ada aplikasi perekam. Ya. Jadi kita ketik. Jadi dia beli suaranya aja. Dia ngomong, kita rekam langsung pakai aplikasi perekam gitu ya. Iya. Oh iya. Ada mungkin yang lebih mudah selain itu. Kalau itu nanti bisa ini Bu. Ya, makasih Mas Adi ya. Bisa tambahan mungkin dari saya ya. Untuk itu bisa ini Bu. Browsing aja di Google audio generator atau voice generator atau voice over generator tuh udah banyak banget sih sekarang ya. Suara-suara robot gitu ya. Itu suaranya ya sama sih. Suara-suara Google juga sih. Itu Bu. Ya. Apa tadi Pak? Audio generator. Audio generator. Ya, atau voice over generator. Gitu. Oke Pak, catat. Oke. Itu ya. Nah, menjawab pertanyaan Mas Rofiki, Mas. Oke, mungkin ini tambahan aja ya, nice to know aja ya. Kalau di Adobe Premiere itu ketika masuk ke video, dia sih ada pilihan menu-menu drag video, ada drag audio atau drag keduanya ya. Nah, ini pastikan dua-duanya di drag, Mas. Itu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika import ke sini, pastikan audionya juga ikut. Nah, pastikan frekuensi audionya juga nggak kecil sekecil ini. Ini kan terlalu kecil ya. Nah, itu bisa dinaikkan juga volumenya ya. Itu Mas ya. Kalau nggak bisa juga, berarti dia ada, untuk advance lagi ada kodek, namanya kodek kontainer. Nah, kodek kontainernya yang nggak sesuai. Itu sih Mas. Nanti bisa sambil di search lagi aja ya, kode kontainernya. Makasih Pak. Tapi Pak, satu lagi Pak. Ya. Misalnya kita ngedit nih, resolusinya 720 HD doang. Nah,
Terus udah selesai ngedit, kita ekspor ke resolusi yang di atas, misalnya 1080p gitu. Emang itu jadi lebih bagus ya, Pak? Enggak. Iya. Karena bingkainya gini, Mas. Bingkainya gini, kurang lebih teman-teman ya. Kalau ngedit di 1080, kalau teman-teman ngedit footage kalau teman-teman ngedit footage di 720 misalkan seperti ini ya teman-teman ya, teman-teman ekspor di 1080. Nah, 1080 kan otomatis lebih besar ya teman-teman ya. Otomatis 1080 kan karena resolusinya lebih besar ya. Teman-teman masuk di misalkan ini yang 720, yang ini yang 1080. Ini kan masuk di sini. Nah, mau nggak mau kan dia harus nge-scratch ya, supaya bisa fill di 1080 ini. Nah, mau nggak mau kan picture-nya itu nge-scratch, jadi membuat dia lebih nggak memperbesar dia, membuat dia lebih nggak jelas ya. Karena dia harus nge-scratch ke 1080 gitu ya teman-teman ya. Jadi hasilnya nggak lebih bagus karena dia 720, dia harus nge-scratch ke 1080. Ya, teman-teman ya. Oke, aman ya. Nah, lain halnya gini, ketika teman-teman ngedit footage-nya 4K, misalkan yang merah ini 4K. Nah, teman-teman ngedit di 1080 nih. 4K kan otomatis sebesar ini. Nah, kalau di 1080 kan otomatis fill ke 1080 kan lebih kecil ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman mau di zoom in, di zoom sampai ke 4K, sampai ke 1080, di zoom ke 1080, footage-nya ini, dia masih oke karena footage aslinya ini 4K. Paham nggak, teman-teman? Misalkan ini 4K, yang merah 4K segini. Dia masuk ke 1080, berarti kan tampilannya segini. Di atas sini kan, menutupi kan, otomatis kan dia posisinya nge-zoom ya. Gitu ya. Jadi dia lebih bebas di zoom in, zoom out. Gitu ya. Oke, ada lagi? Jadi kalau biar cocok, itu selain ukuran gambarnya sama, resolusi gambarnya sama sumbernya, atau lebih besar gitu sumbernya ya? Iya, kalau lebih besar, teman-teman punya keleluasaan untuk nge-zoom detail-detail tertentu nih, gitu sampai dengan kapasitas maksimal video tersebut, misalkan 4K atau 4K ya, 4K ke Full HD atau 2K, 4K deh, 4K dua kalinya dari Full HD 3840. Nah, berarti kan dia bisa sampai nge-zoom ke dua kalinya Full HD. Gitu. Itu Mas ya. Teman-teman ya. Kasih Pak. Ya, ada lagi? OBS itu cuma buat TV, Mas? Atau bisa buat ngedit juga OBS itu? OBS Studio. Kalau OBS Studio itu biasanya untuk platform streaming atau recording di laptop ya. Gitu ya. Oh, nggak bisa buat ngedit ya? Saya belum pernah sih nemuin ngedit di OBS, saya belum pernah. Cuma untuk record layar laptop atau PC itu biasanya dipakai di OBS. Oke, ada lagi teman-teman? Pak, maaf nanya terus. Tadi tadi ada nggak ya Pak dibahas kalau misalnya videonya itu pengambilannya landscape sama portrait, kalau digabung pakai VN tuh ada ngaruhnya nggak Pak? Nanti bentuknya mungkin yang otomatis yang berdiri yang portrait jadi kelebar kalau di landscape-in gitu Pak? Oh, belum sih Bu, tapi ini karena kalau seperti itu karena kemarin yang kita bahas ya aspek rasio 16:9. Itu kan project ngikutin aspek rasio. Nanti kalau dimasukin pasti dia ngikutin aspek rasio 16:9, pasti akan ada bars hitam di kanan dan kiri, itu aja sih. Oh, tetap ada. Oh ya, tetap ada itunya ya, jedanya ya. Tetap ada bars hitam di tetap kiri ada dan kanan. Ada perbedaan. Jadi kalaupun mau dipaksain supaya ini pasti ke zoom gitu ya Pak ya? Pasti ke zoom. Dipaksain full maksudnya supaya jangan ada kiri kanannya batasnya. Iya Pak. Iya, gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau belum, jadi kesimpulan di materi ini teman-teman.
tahapan editing dari drafting, logging, offline editing, online editing sampai dengan export ya. Nah, teman-teman ada tugas, ya tugasnya tentu teman-teman ngedit footage yang telah teman-teman rekam sebelumnya. Nah, dikumpulkan maksimal besok ya teman-teman ya, jam 11 siang ya. Oke ya, aman ya. Kalau ada kendala dalam ngedit boleh diinformasikan, kalau ada kendala dalam produksi video boleh diinformasikan. Tadi saya baru cek video salah satu punya teman-teman peserta nih yang sudah disubmit. Nah, ketika pengambilan video saya lupa mungkin atau saya belum sharing ke teman-teman tentang backlight ya di belakang ya. Jadi usahakan hindari backlight teman-teman ya. Backlight itu mungkin teman-teman sering dengar, bukan backlight dalam 3-point lighting ya. Kalau backlight dalam 3-point lighting itu kan posisinya diatur derajatnya ya, dan intensitasnya nggak terlalu tinggi. Kalau backlight ini benar-benar backlight yang mantul, yang menyinari kamera teman-teman ya. Jadi belakangnya terlalu putih itu teman-teman nih. Nah, itu dihindari ya. Oke, itu teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Mungkin saya kembalikan ke Mas Zainuddin kali ya. Baik, terima kasih Pak Rifki atas materinya. Kalau boleh sedikit saya simpulkan materi kita hari ini, yaitu kita sudah belajar tentang tahap persiapan footage, menstabilkan footage, kemudian import video, lalu cutting, terus menambahkan transisi, menambahkan teks, menambahkan audio, musik, backsound efek ya, maksudnya sesuai dengan video yang kita buat. Terus color grading hingga tahap ekspor. Selayaknya kita memang harus sering mengasah kemampuan kita untuk edit video ya teman-teman. Terus berlatih, otak-atik, dan jangan pernah puas dengan hasil yang kita bikin. Kalau bisa challenge diri kita untuk membuat edit video-video yang lain. Sehingga nanti kita akan merasakan penambahan skill-skill baru. Atau bila mungkin teman-teman bisa ikut lomba perbuatan video mungkin ya, untuk menguji kemampuan kita dalam editing video. Baiklah teman-teman semua, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Rifkuddin dari PPKD Jakarta Selatan atas waktunya dan ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu, sampai bertemu lagi di hari esok. Kita tutup kelas online editing video pendek hari ini. Saya Zen pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.